Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan mengenai waran. Seperti yang rekan-rekan sekalian lihat di thumbnail, bahwa waran ini sangat menggiurkan, karena kenaikan harga dari sebuah waran ini tidak tanggung-tanggung. Maka dari itu, ini menjadi pembahasan yang menarik di dalam trading saham. Oke, langsung aja kita cari tahu apa sih sebenarnya itu waran. Waran ini dapat kita artikan sebagai suatu surat berharga atau saham turunan yang diberikan suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya. Yang mana saham turunan tersebut dapat diperjualbelikan dalam periode atau batas waktu tertentu. Dan kemudian saham turunan tersebut dapat juga kita tebus menjadi saham induk. Kira-kira dimengerti tidak? Ya, sudah saya duga. Jadi ilustrasinya seperti ini. Saya membeli sebuah kopi. Harga kopi ini adalah 30.000. Dan ketika saya membeli kopi ini, saya mendapatkan yang namanya voucher. Voucher ini berlaku dalam periode tertentu. Dan voucher ini bisa saya tukarkan menjadi produk yang serupa, menjadi kopi yang serupa. Saya dapat tukarkan voucher ini menjadi produk yang serupa seharga 20.000. Ingat ya, jadi kita perlu mengeluarkan sejumlah uang 20.000 untuk mendapatkan kopi yang serupa. Awalnya di sini harganya 30.000, tapi dengan voucher saya beli dengan 20.000. Sama halnya juga dengan saham atau waran saham. Contohnya di sini NTBK. Saya merupakan pemegang saham dari perusahaan NTBK. Ketika saya memegang saham ini, saya mendapatkan voucher atau waran NTBK-W. Biasanya waran itu kode emitennya seperti ini. Kode emiten terus strip W. Nah, yang mana waran ini memiliki masa berlaku. Dalam masa berlaku waran ini, saya bisa memperjualbelikan waran ini. Bisa memperjualbelikan waran ini layaknya seperti saham biasa. Dan di akhir masa waran ini, di akhir masa dari waran ini, saya bisa konversikan atau tukarkan waran tersebut menjadi saham induk, produk yang serupa gitu. Dengan catatan tetap membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sama halnya dengan voucher yang tadi, saya bisa tukarkan dengan membayarkan 20.000 juga. Tidak gratis ya, membayar 20.000. Ada harga yang ditetapkan oleh kedai kopi atau perusahaan tersebut itu. Jadi kurang lebih waran itu seperti itu. Gambarannya, ilustrasinya seperti voucher gitu. Jadi ini voucher yang diberikan dari sebuah perusahaan kepada pemegang sahamnya, yang mana voucher atau waran tersebut dapat kita tukarkan menjadi produk yang serupa atau menjadi saham induknya. Begitu ya. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan waran? Sama halnya seperti voucher, tidak selamanya kedai kopi ini menawarkan voucher gitu, membagikan voucher kepada pengunjungnya. Ada waktu-waktu tertentu. Jika dalam saham, waran ini dibagikan ketika suatu perusahaan sedang IPO atau pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa ikut IPO. Dan biasanya perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan waran seperti itu. Jadi kita bisa ikut IPO-nya untuk mendapatkan waran. Dan cara yang kedua adalah ikut right issue. Ketika suatu perusahaan melakukan right issue, biasanya mereka juga menawarkan waran gitu. Jadi kita bisa ikut right issue. Dan cara yang ketiga adalah dengan membeli waran secara langsung. Ada investor yang tidak ingin menukarkan warannya mereka, waran yang mereka miliki menjadi saham induk, dan mereka memilih untuk menjual. Nah, kita
trader atau investor lain bisa membeli waran tersebut, waran yang mereka jual tersebut. Nah, itu merupakan 3 cara untuk mendapatkan waran. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa pengeluaran dari waran ini tujuannya untuk menarik minat investor untuk ikut IPO atau right issue dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan tersebut mengeluarkan waran agar para investor itu berminat untuk membeli sahamnya mereka, seperti itu. Namun sebelum teman-teman membeli waran, perlu kita pahami terlebih dahulu keuntungan dan resiko dalam membeli waran. Yang pertama kita bahas mengenai keuntungannya. Salah satu keuntungannya adalah melalui capital gain. Ketika kita mendapatkan atau membeli waran di harga yang lebih rendah, dan kemudian kita jual di harga yang lebih tinggi, nah selisih dari penjualan dan pembelian tersebut, itulah yang disebut dengan capital gain. Sama halnya seperti jual beli saham. Kita beli harga rendah dan kita jual di harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini kita untung gitu. Kita untung dari waran. Dan yang kedua, kita berpotensi untuk membeli atau menukarkan waran tersebut menjadi saham induk dengan harga yang lebih murah. Sama halnya seperti kopi yang tadi. Dengan voucher tadi, kita mendapatkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada ARB atau ARA. Ini sebenarnya bisa menjadi keuntungan sekaligus bisa menjadi resiko, seperti itu. Selanjutnya mengenai resikonya. Yang pertama, kita juga bisa mengalami capital loss, yaitu ketika rekan-rekan membeli waran di harga yang tinggi, kemudian harga waran tersebut jatuh ke bawah, dan kemudian rekan-rekan jual, itu kita cut loss istilahnya. Nah, di situ kita mengalami capital loss. Sama seperti saham pada umumnya. Kita beli di harga tinggi, namun kita jual di harga yang lebih rendah. Nah, selisihnya itulah yang disebut dengan capital loss atau rugi gitu ketika memperjualbelikan waran tersebut. Dan yang kedua, ketika kita memiliki waran, namun harga saham induknya itu justru turun. Makanya sering kita lihat harga saham induk ini berbanding lurus dengan harga warannya gitu. Ketika harga saham induk turun, harga waran juga biasanya itu akan turun. Nah, kita kembali lagi kepada voucher yang tadi, ilustrasi yang tadi. Ketika kopi yang kita beli ini awalnya 30.000 dan kemudian harga kopi tersebut turun menjadi 15.000. Nah, kita selaku pemilik voucher ini memiliki resiko gitu. Pemilik waran beresiko karena untuk menukarkan waran tersebut menjadi saham induk, kita perlu mengeluarkan uang 20.000 untuk mendapatkan kopi, produk yang serupa. Nah, di sini terlihat jelas bahwa harga untuk menebus kopi tersebut lebih mahal daripada harga saham induk. Nah, makanya nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mengetahui harga wajar dari sebuah waran gitu. Dan yang ketiga, pemilik waran tidak berhak atas dividen suatu perusahaan dan tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Ini sekedar for your information saja. Nah, selanjutnya, sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung harga wajar waran. Contohnya saya ambil NTBK juga. NTBK ini membagikan waran ketika perusahaannya IPO dengan rasio 1:1. Harga penebusannya adalah 120. Ingat di ilustrasi tadi, kita menukarkan voucher ini dengan mengeluarkan uang 20.000 untuk mendapatkan kopi. Nah, kita menukarkan waran ini untuk menjadi saham induk NTBK dengan harga 120 gitu. Jadi, kita coba hitung harga wajarnya. Harga wajarnya adalah harga saham induk dikurangi harga penembusan. Pada hari pertama NTBK melantai di Bursa Efek Indonesia, saham ini ARA. Jadi yang awalnya harganya 100, ARA menjadi 135. Saham tersebut, saham induk, harganya 135 pada hari pertama. Dan harga penembusannya 120.
harga saham dikurang harga penebusan, maka dapat hasilnya 15. Dengan demikian, harga wajar dari waran NTBK adalah 15. Ketika harganya sudah di atas 15, itu sudah kemahalan. Ketika harganya sudah masih di bawah 15, itu artinya harganya masih murah. Namun, harga wajar ini berubah-ubah tergantung dari harga saham induknya. Makanya harga saham induk biasanya berbanding lurus dengan harga waran. Per hari ini, saya record video ini tanggal 15 Februari, harga saham NTBK justru turun. Harganya saat ini adalah 103. Jadi bisa dikatakan harga penebusannya itu sudah lebih mahal dari harga sahamnya. Oleh karena itu, sebaiknya kita tahu berapa sih harga wajar dari sebuah waran tersebut. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai masa berlaku sebuah waran. Saya akan jelaskan secara detail. Contohnya di sini saya ambil juga NTBK. Di sini yang pertama rasio waran banding new. Ini artinya perbandingan saham yang kita miliki dengan waran yang akan kita dapatkan. Di sini dikatakan juga setiap satu saham baru berhak memperoleh satu waran. Jadi ketika kita memiliki satu lembar saham, kita akan mendapatkan satu lembar waran. Dan di sini harga penebusannya 120. Harga penebusannya 120 untuk menukarkan waran tersebut menjadi saham induk. Selanjutnya trading start. Ini adalah tanggal mulai diperdagangkan waran tersebut. Dan trading end adalah tanggal akhir diperdagangkan waran tersebut. Dari trading start sampai trading end itu adalah tanggal diperdagangkan waran tersebut. Selanjutnya subscription start. Ini merupakan tanggal awal penebusan. Artinya kamu sudah bisa menukarkan waran tersebut menjadi saham induk. Dan tanggal subscription end ini adalah tanggal akhir penebusan. Jadi mulai dari subscription start sampai subscription end ini adalah tanggal penebusan. Kamu bisa tukarkan waran menjadi saham induk. Dan ini yang tidak boleh terlewatkan adalah maturity date. Ini adalah maturity date, ini adalah tanggal akhir penebusan sekaligus tanggal di mana waran itu tidak berlaku lagi. Jadi kamu harus ingat tanggal ini ketika kamu memiliki waran dan ingin menukarkannya. Ketika kamu terlewat dari tanggal ini, maka waran tersebut akan hangus. Sama seperti halnya voucher, ketika masa berlakunya sudah lewat, voucher tersebut akan hangus. Jadi pastikan tidak terlewatkan oleh tanggal-tanggal berikut ini, khususnya tentang maturity date, di mana kamu harus menebus waran tersebut menjadi saham induk. Semoga membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami apa sih itu waran. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.